Ya. Baik, selamat malam. Sekali lagi terima kasih buat semua atensi Anda. Ini minggu keempat ya, dan bab keempat dari pembahasan. Oh, belum. Sudah. Oke. Selamat malam. Terima kasih untuk atensi Anda. Ini adalah minggu keempat, jadi pembahasan bab keempat dari buku Pentecost, Their Story is Our Story dari Robert Menzies. Kali ini bab keempat bicara tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, sebelum kita mulai, dan saya serahkan ke Gunawan untuk membahas, menyajikan bab keempat. Mari sama-sama sekali lagi kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk memahami setiap pemaparan yang ada. Beri kami roh pertimbangan untuk melihat dengan benar, memahami dengan benar. Beri juga hamba-Mu Gunawan roh hikmat dan wahyu yang sama untuk bisa menjelaskan, dan lewat penjelasan yang Dia bisa beri, kami bisa mengerti. Biarlah kami menemukan kebersamaan dalam sebuah pemikiran tentang Engkau, pemikiran tentang gerakan-Mu, pemikiran tentang kerinduan dan kehendak-Mu bagi gereja-Mu kami di tengah-tengah muka bumi ini, dunia ini, terutama di zaman hari ini. Supaya kami bisa bergerak bersama dengan Engkau. Kami bisa melakukan yang terbaik, kami bisa bekerja dengan yang terbaik, menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah pembahasan hari ini adalah pembahasan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Gun. Ya, bentar. Saya share screen dulu. Baik, saat malam. Kita kembali ke kelas TPK, kelas online dari Teologia Pentakosta Karismatik berdasarkan buku dari Robert Menzies, yaitu Pentecost, This Story is Our Story. Dan kita masuk di bab yang keempat, tadi sudah dikatakan oleh Kodoni, yaitu tentang tanda-tanda dan mujizat. Kali ini kayaknya lebih singkat, bisa pulang pagi. Ya, saya akan mulai dengan mungkin mengatakan dulu ya, review dulu. Jadi apa yang hendak disampaikan oleh Robert Menzies di bab keempat ini adalah menjawabi dua pertanyaan menurut saya. Yang pertama adalah apakah tanda-tanda dan mujizat itu masih berlaku di zaman ini? Dan yang kedua, apakah tanda-tanda dan mujizat itu merupakan bagian dari proses kemuritan atau pemuritan atau discipleship. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Menzies, yaitu sebenarnya pembahasan dia atau respon atau tanggapan dia terhadap satu penulis, yaitu Keith Hacking, saya akan berdasarkan buku Robert Menzies akan memperkenalkan lebih dulu satu term yang disebut sebagai gelombang ketiga. Ya. Apa yang disebut dengan gelombang ketiga, kita membaca di buku Menzies. Ya, jadi dia menyebutkan ini sebuah istilah ya yang dikemukakan setahu saya oleh Dr. Peter Wagner setahu saya. Jadi gelombang yang pertama, gelombang gerakan Roh Kudus adalah gerakan Pentakosta. Kemudian gelombang yang kedua, gerakan kedua adalah gerakan karismatik. Dan yang ketiga, yang disebut gelombang ketiga adalah gerakan Roh Kudus yang dimulai tahun 80. Gelombang ketiga dikembangkan terutama juru bicaranya yang sangat terkenal adalah John Wimber, pendiri dari Vineyard Movement, ya, Vineyard Church, aliansi gereja-gereja Vineyard, dan kemudian Dr. Peter Wagner yang saya tahu, dan beberapa orang yang lain. Yang menarik di gelombang ketiga, jadi gelombang ketiga ini bukan orang Pentecost, mereka bukan orang karismatik, tapi sebenarnya adalah orang-orang evangelical, orang-orang Injili yang konservatif. Yang sebelumnya beberapa adalah kaum dispensasionalis, yaitu paham yang membagi sejarah keselamatan menjadi beberapa zaman, yang artinya membedakan antara zaman kita sekarang dengan zaman para rasul. Itu yang harus jadi footnotes atau catatan kaki. Dan karena itu,
yang bisa kata mungkin semuanya ya, adalah penganut daripada teori penghentian atau cessationis yang mengatakan bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu berhenti seiring dengan berakhirnya zaman para rasul. Sehingga sangat menarik bahwa orang-orang yang dulunya tidak mempercayai karunia-karunia Roh Kudus, kemudian mulai tahun 80-an mereka mulai ada minat ya kepada karunia-karunia Roh Kudus, bukan hanya berminat bahkan menjadi pelaku daripada penggunaan karunia-karunia Roh Kudus dengan cara mereka sendiri yang berbeda dengan Pentakosta dan karismatik. Teologi gelombang ketiga sama dengan orang Pentakosta di sini menekankan bahwa Yesus memberikan teladan dan menugaskan para murid untuk memberitakan Injil. Dan bukan hanya memberitakan Injil, tapi mendemonstrasikan Injil lewat tanda-tanda dan mujizat yang melaluinya dinyatakan bahwa kerajaan Allah itu telah tiba. Jadi di sini teologi gelombang ketiga tidak sama persis dengan Pentakosta, hanya di sini saja persis sama, yaitu memandang bahwa pelayanan Yesus dan pelayanan para rasul itu sebagai role model bagi pelayanan gereja modern. Message mereka adalah kingdom atau kerajaan Allah, dan mereka percaya bahwa the sign of the kingdom, tanda kerajaan itu adalah sign and wonder. Ya, dua hal terutama healing dan deliverance itu menjadi pelayanan mereka yang utama. Nah, atau bab keempat dari buku Robert Menzies, dia melakukan respon atau kritik terhadap seorang yang namanya Keith Hacking. Keith Hacking disebutkan di buku Robert Menzies adalah murid dari Profesor James Dunn. James Dunn ini sangat terkenal di dalam diskusi Pentakosta dan non-Pentakosta, karena tulisan-tulisannya dia banyak dipakai oleh kelompok-kelompok non-Pentakosta untuk mengkritisi teologi Pentakosta. Nah, Keith Hacking ini adalah murid daripada James Dunn. Keith Hacking mengkritik bukan ke Pentakosta, bukan ke karismatik, tapi ke gelombang ketiga. Tapi karena teologi gelombang ketiga sama dalam hal ini dengan teologi Pentakosta, jadi serangan atau kritik Hacking kepada gelombang ketiga sebenarnya boleh dikatakan juga kritik kepada orang Pentakosta atau teologi Pentakosta. Kritik Keith Hacking terhadap teologi third wave atau gelombang ketiga menurut saya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, Keith Hacking mengatakan bahwa orang-orang gelombang ketiga cenderung membaca kitab-kitab Injil sebagai satu kitab atau kesatuan yang homogen. Atau mungkin bahasa sederhananya membacanya terlalu simple begitu. Jadi tidak menggunakan banyak penemuan-penemuan dari kritik teks misalnya, tidak mengenal misalnya Pauline Lukan, tetapi membaca Alkitab dengan sangat simple. Jadi kalau Yesus melakukan itu, rasul-rasul melakukan itu, kemudian Yesus memerintahkan itu, ya dilakukan. Ya, ini kritik Hacking kepada gelombang ketiga. Yang kedua adalah menurut Hacking, third wave, gelombang ketiga, gagal memahami pentingnya perubahan periode di dalam sejarah keselamatan. Itu tadi yang saya sebut sebagai dispensasionalis ya. Jadi menyamaratakan. Jadi semua zaman itu ya satu, one history ya, one history of salvation, satu sejarah keselamatan. Sedangkan Hacking mengikuti Dunn, menurut saya nanti ada dikutip mengikuti satu pakar itu membagi sejarah keselamatan itu menjadi tiga, di mana poin pemikirannya adalah bahwa zaman Yesus dan zaman Rasul itu berbeda dengan zaman kita. Jadi nggak bisa kita misalnya membaca perintah Yesus atau yang dilakukan Yesus, Tuhan Yesus dan murid-murid itu kemudian kita ambil begitu saja. Itu menurut Hacking, mengikuti pemikiran daripada gurunya. Metode kritik dari Keith Hacking adalah memeriksa catatan atau ayat-ayat di dalam kitab ya tentang pengutusan, sending, mission, dan pengajaran teaching tentang discipleship, pemuritan atau kemuritan di dalam 3 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, plus Kisah Para Rasul. Karena Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah satu set gitu ya. Jadi Keith Hacking melakukan memeriksa ayat-ayat yang berbicara tentang mission and discipleship
di dalam 3 Injil dan 1 kitab. Saya berusaha menyederhanakan saja bagaimana pemikiran Keith Hagin yang ditulis oleh Menzies, pandangannya dia tentang Injil Matius. Yang pertama, menurut Keith Hagin, Yesus ditampilkan sebagai nabi yang sama seperti Musa, atau dengan kata lain sebenarnya saya belum mengatakan Yesus ditampilkan sebagai the new Moses, Musa yang baru. Nah, karena peranan Musa di dalam PL adalah memberikan Torah, maka Yesus sebagai new Moses juga menafsirkan Torah dengan benar. Sehingga titik beratnya Musa itu adalah pengajar. Maka Yesus di dalam Injil Matius itu ditampilkan sebagai pengajar. Karena itu menurut Hagin, yang diteruskan kepada para murid menurut Injil Matius adalah authority to teach atau otoritas untuk mengajar. Ya, dan ini menjadi inti dari amanat agung. Maksudnya berarti bukan authority to heal yang diteruskan, bukan otoritas untuk menyembuhkan, bukan otoritas untuk melakukan pelayanan kuasa, tetapi authority to teach, otoritas untuk mengajar. Karena itu, menurut Hagin, tema penting dalam kemuritan atau pemuritan Matius itu ada 3, yaitu penderitaan dan penganiayaan. Ini tanda seorang murid sejati, gitu ya, pengampunan, forgiveness, dan disiplin hidup yang benar. 2 itu, yang hijau sama yang abu-abu, yaitu authority to teach, dan yang bawah itu tema penting. Saya simpulkan berarti menurut Hagin, tanda-tanda dan mujizat bukan hal yang penting dalam aspek pemuritan Matius. Karena itu juga authority to heal, ya, to perform miracles, to deliverance, itu juga nggak diteruskan ke para murid. Ya, jadi nggak penting gitu loh. Maksudnya ya itu dalam pelayanan Yesus penting gitu. Nanti dalam pelayanan Rasul penting. Tapi buat kita disciple yang biasa gitu dalam tanda kutip itu nggak penting. Nah, kritik Menzies 1 dalam bagian ini yaitu ini yang saya katakan. Kalau memang tanda-tanda dan mujizat bukan hal yang penting, lalu mengapa Matius mencantumkan kuasa dan pelayanan karismatik itu di dalam Injilnya? Ya, karena dengan jelas sekali itu dihubungkan dengan teaching, ya, dengan pengajaran. Ya, kalau memang nggak penting, jadi kenapa itu ada di dalam Injil Matius? Itu pertanyaan Menzies atau respon Menzies ke pendapat Hagin. Kemudian yang kedua, yaitu Injil Markus menurut Keith Hagin. Fokus dari pemuritan Markus adalah komitmen. Komitmen yang sangat tinggi, kemudian semangat kehambaan, dan fokus untuk melakukan kehendak Allah, ya, obedience, ya. Jadi 3, kalau tadi Matius tentang penganiayaan, pengampunan, hidup yang benar. Markus, tanda-tanda murid sejati menurut Markus adalah komitmen, kehambaan, dan melakukan kehendak Allah. Melakukan mujizat kesembuhan dan pengusiran setan, menurut Hagin dari Injil Markus, tidak berlaku bagi semua orang percaya. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini komennya si Menzies ya kepada Hagin. Ya, kalau Hagin ngomong begitu, menurut Menzies itu justru bertentangan dengan pernyataan Hagin yang sebelumnya di dalam bukunya itu. Ya, sayang kita nggak punya bukunya, jadi kita nggak bisa baca ya. Tapi menurut Menzies dari bukunya Keith Hagin itu, Keith Hagin berpendapat bahwa bagi Markus tujuan pemuritan adalah memberitakan Injil. Jadi maksudnya adalah berarti untuk orang percaya, untuk semua orang percaya. Karena semua orang percaya disuruh memberitakan Injil. Nah, kalau mujizat itu tidak berlaku bagi semua orang percaya, maka ini kan bertentangan begitu. Karena menurut Hagin begini, yang diberikan kuasa untuk melakukan kesembuhan dan pengusiran setan itu adalah para rasul yang
ditugaskan untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Jadi semacam apa ya, kalau hari ini kita ngomong pionir-pionir gitu, misioneri-misioneri gitu. Awal-awal pembentukan gereja pada waktu itu. Jadi mereka perlu dikasih mujizat, kesembuhan, pengusiran setan, karena mereka memerlukan pada waktu itu. Jadi menurut Hacking, ya berarti karunia dan pelayanan itu khusus hanya untuk para rasul dan orang-orang tertentu ya, yang pada waktu itu. Nah, tapi kalau Hacking sendiri berpendapat bahwa tujuan bagi Markus, tujuan discipleship ada memberitakan Injil, sedangkan Hacking mengatakan bahwa dalam pemberitaan Injil tentu perlu mujizat, ya menurut Menzies ini kan bertentangan begitu, pendapatnya si Hacking ini bertentangan sendiri. Kemudian Hacking menjelaskan teks Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ya, dia mengatakan bahwa narasi ini mengajarkan bahwa keberhasilan para murid sebelumnya tidak boleh menjadi norma sehari-hari bagi gereja. Kalau saya tidak salah, Markus 9 ini kisah tentang murid-murid yang gagal ya menyembuhkan anak yang sakit itu. Ya, jadi menurut Hacking, tafsiran Hacking adalah itu justru menunjukkan bahwa ya berarti itu bukan normatif, itu bukan norma gitu. Menzies berpendapat, menurut Hacking, di bukunya itu juga ya, ketidakmengertian dan teguran adalah metode pengajaran Markus. Jadi di bagian lain di bukunya Hacking berpendapat bahwa cara Yesus itu melakukan pemuritan atau cara Yesus mengajar itu adalah dengan cara menyajikan akan adanya misunderstanding, kemudian ada teguran, gitu, misunderstanding tentang teguran. Nah, kalau itu benar, berarti Markus 9 ini kan berarti adalah teaching sebenarnya. Ini adalah pengajaran. Nah, kalau bicara pengajaran ini sebenarnya normatif. Nah, di sini Menzies mengatakan Hacking bertentangan juga di dalam bagian ini. Analisa Hacking terhadap Markus 9 ayat 39 sampai 41 adalah pengusiran dalam nama Yesus tidak selalu merupakan ciri kemuridan sejati dan merupakan sesuatu yang kurang penting. Itu menurut Hacking. Menzies mengatakan Markus 9 ayat 3941 kalau dilihat seperti pelajaran kemarin menurut Menzies sangat berkaitan dengan bilangan 11 ayat 26 sampai dengan 29 yang bertujuan tidak membatasi kuasa mengusir setan hanya kepada orang-orang yang terpilih saja ya, tetapi kepada seluruh orang percaya. Itu analisa dari Hacking dan respon ya Menzies terhadap Hacking. Yang paling penting mungkin adalah ini Injil Lukas karena konsepnya adalah yang kita pelajari adalah Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, Keith Hacking mengatakan analisanya dia terhadap Injil Lukas. Ini menurut Hacking bahwa Lukas tidak pernah menyajikan Yesus sebagai model. Jadi pelayanan Yesus itu unik. Jadi dia bukan model. Menzies membantah karena dia bilang kalau kita sudah bahas itu panjang lebar di minggu-minggu kemarin bahwa menurut Menzies ada keterkaitan yang erat antara Yesus di Injil Lukas dan para murid di Kisah Para Rasul. Baptisan Yesus di Sungai Yordan dan peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2. Kita sudah melihat ada kemiripan-kemiripan. Jadi menurut Menzies tidak mungkin antara Yesus dan para murid itu nggak ada keterkaitan gitu. Jadi Menzies membantah pendapat Hacking. Ya, dengan kata lain ya Menzies berpendapat bahwa Yesus itu role model, Yesus itu model. Hacking berpendapat adanya diskontinuitas antara pelayanan Yesus dan para rasul dan pelayanan gereja Lukas dan gereja modern. Itu tadi yang saya katakan sebagai adanya dispensasi dalam sejarah keselamatan. Karena si Hacking mengikuti gurunya Don, mengikuti teori, ada satu teolog dari Eropa ya, saya rasa dari Jerman. Jadi dia mengatakan bahwa pelayanan Yesus itu sendiri, pelayanan Rasul itu sendiri. Jadi pelayanan Yesus dan para Rasul itu berbeda. Kemudian pelayanan para Rasul, yaitu gereja zaman Lukas, dengan sekarang pun berbeda. Karena zamannya berbeda. Jadi nggak bisa kemudian
ya bahasa Jawanya itu gebyauya podo asine gitu ya, disamaratakan itu nggak bisa, nggak ada kontinuitas, nggak ada kesinambungan. Jadi Yesus ya Yesus, rasul-rasul ya rasul-rasul, kita sendiri punya dispensasi sendiri. Oleh karena itu, tanda-tanda dan mujizat yang ada di Injil Lukas hanya ada pada mereka yang memiliki kuasa dan wibawa untuk kemajuan misiologis gereja. Itu yang saya sebut tadi. Ya, gereja pada masa-masa awal, itu mereka memang diberikan sign and wonders, memang karena mereka membutuhkan itu. Kalau saya ngikuti mungkin teorinya B.B. Warfield mengatakan bahkan menambahkan, ya sepanjang kanon Alkitab belum ada, ya mereka butuh itu, karena sign and wonder itu sebenarnya semacam konfirmasi atau validitas terhadap pelayanan para rasul. Begitu Alkitab sudah terbentuk, ya ini bukan pendapatnya Hiking, saya pernah baca pendapatnya Warfield, jadi begitu kanon Alkitab sudah ada, ya sign and wonder nggak perlu. Gitu. Ya ide pemikirannya sama lah. Nah, kita sudah belajar bahwa Mensis melakukan ada banyak sekali poin-poin yang menunjukkan bahwa antara Lukas dan Kisah Rasul dengan kita itu berhubungan. Misalnya pengutusan 70 murid yang di Lukas itu sudah kita baca kemarin, bersangkut paut dengan keinginan Musa bahwa semua orang percaya itu menjadi nabi misalnya. Kemudian Lukas 11 yang mendorong seluruh gereja untuk berdoa untuk diberikan kuasa melalui Roh Kudus, itu kemarin juga sudah kita bahas. Kemudian khotbah Petrus di hari Pentakosta itu sendiri, ya pengupasannya terhadap nubuatan Yoel, semuanya justru menyajikan bahwa pelayanan Yesus itu menjadi role model bagi para rasul, dan pelayanan para rasul atau gereja pada zaman para rasul, gereja pada zaman Lukas itu harus menjadi role model bagi kita. Atau this story is our story, atau their story is our story. Mensis menambahkan satu lagi kritikannya dia kepada Hiking dengan pendapatnya yang digali itu, yaitu dia bilang begini, di dalam Kisah Rasul itu dicatat adanya kelompok-kelompok orang yang bukan rasul, tetapi juga melakukan tanda-tanda mujizat. Ya, misalnya Filipus dalam Kisah Rasul 8 ayat 6, ini jelas bukan Filipus rasul, tapi Filipus diaken, ternyata juga sanggup melakukan pelayanan sign and wonder sama seperti rasul-rasul. Juga Kisah Rasul 4 dikatakan ketika mereka berdoa, tempat mereka goyang, penuh dengan Roh Kudus, kemudian mereka memberitakan firman Allah dengan berani, kemudian tanda dan mujizat mengikuti. Nah, semua catatan ini membantah teori Hiking yang mengatakan bahwa sign and wonders itu hanya untuk special person, hanya untuk orang-orang yang tertentu. Sehingga pertanyaan penting menurut saya di bab ini adalah ini, apakah setiap orang percaya harus mengharapkan melihat tanda dan mujizat di dalam kehidupannya dan kesaksian? Apakah sign wonders itu keharusan? Ini yang sudah juga kita diskusikan di YCC ya. Jadi apakah sign and wonder itu opsional atau memang sebenarnya sesuatu yang harus ada sih? Gitu. Nah, Robert Menzies hanya memberikan satu survei yang terakhir itu. Saya nggak mencantumkan semuanya, tetapi saya kasih kesimpulannya saja. Satu survei yang disebutkan Robert Menzies mengatakan, terbaru dari bukunya Menzies tentu saja pada zaman itu, survei terhadap orang Pentakosta di 10 negara, ternyata hasilnya adalah persentasenya sangat tinggi sekali. Bahwa orang-orang Pentakosta di 10 negara itu menyaksikan, bahkan mengalami kesembuhan ilahi, ya mujizat, ya supranatural. Ya artinya bahwa sign and wonder itu bukan hanya ada di zaman Alkitab, tapi juga ada di zaman kita. Berarti itu membenarkan teologi Pentakosta bahwa this story is our story. Saya memberikan satu poin lagi yang menurut saya penting. Jadi menurut Robert Menzies, gerakan Pentakosta ini sangat penting. Kenapa? Karena gerakan Pentakosta itu memberitakan Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh, ya, bukan the transcendence, tapi immanence gitu ya. Allah yang dekat, Allah yang bisa dirasakan, Allah yang mengerti ya kita, Allah yang bukan hanya memahami tapi bekerja ya di dalam kita, bagi kita. Ya, Allah yang kuasanya dapat dirasakan dan pasti dirasakan sekarang ya. Jadi bukan hanya di zaman-zaman
Alkitab. Dan ini poin terakhir menurut saya dari Robert Menzies yang perlu digarisbawahi, dan menurut saya kenapa kita bikin ECC kemarin, diskusi YECC, dan kemudian kelas Pentakosta, karena warisan ini bahwa Allah adalah Allah yang dekat, dan Allah adalah Allah yang berkuasa, dan Allah adalah Allah yang masih melakukan miracles, mujizat sampai hari ini adalah warisan yang sangat kaya dari gerakan Pentakosta yang harus diteruskan kepada generasi-generasi setelah kita. Saya rasa itu saja dari Robert Menzies, ya. Saya kembalikan ke Kodoni. Chris, masih mute itu Kodoni. Ya, kayaknya pulang pagian hari ini ya. Oke, ada statement sebelum saya ngasih beberapa pemikiran. Ada statement tertentu, Chris? Yang pasti hacking rumit banget. Kenapa rumit? Maksudnya dia sesuatu yang simple dibikin rumit sama si hacking. Menyalahi Occam Racer. Tidak menyederhanakan tapi merumitkan. Tapi memang kritik terhadap gelombang ketiga yang terlalu memandang Alkitab secara homogen itu juga memang ada betulnya. Kadang ya itu salah satu kritik sih, karena orang Pentakosta karismatik awal-awal memang terlalu simpel sih ya. Jadi melihat Alkitab itu seperti satu buku yang ditulis oleh satu orang yang sama, sehingga semua gaya bahasanya, semua cara dia menarasi isi pikirannya itu dianggap sama semua, dan itu yang menyebabkan munculnya kekeliruan-kekeliruan dalam menafsirkan Alkitab sih. Ya kritiknya itu memang benar sih awal-awal. Itu aja sih kayaknya, Kodon. Thank you. Mas Wiro. Ya, pertanyaan saya sebenarnya begini. Apakah memang Tuhan membuat kita menjadi rumit? Ketika kita membaca firman-Nya, kan? Ketika kita membaca firman-Nya, mempelajari, menurut saya bahwa sebenarnya Tuhan itu pengen simple, gitu kan? Nggak usah terlalu rumit. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Apakah para kritisi ini, pertama mereka lahir baru. Kalau mereka lahir baru, apakah mereka juga penuh dengan Roh Kudus? Sebab kalau kita melihat bahwa sebenarnya itu kan sebuah satu paket, orang lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, dan kemudian dia penuh dengan Roh Kudus. Saya rasa kalau orang penuh dengan Roh Kudus, baik roh kita maupun cara berpikir kita kan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ketundukan kita pada Roh Kudus pasti akan memberikan sebuah penjelasan, kesinambungan, pemahaman tentang kebenaran itu tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Sebab sama seperti tokoh-tokoh penulis Alkitab itu sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Benang merahnya sama. Sekalipun mereka di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, penjelasan mereka kan sama sebab mereka diilhami oleh Roh Kudus. Nah, bagi saya sebenarnya kalau kita ini sebenarnya tunduk kepada kepemimpinan Roh Kudus, kalaupun ada sesuatu yang kelihatannya berbeda, sebenarnya itu kan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dari sisi yang berbeda. Tuhan saya bukan Tuhan yang bikin saya rumit. Ya. Iya kalau bisa diperlengkapi, Mas Wiro. Kalau saling bertabrakan, nah pusing. Tapi saya melihat begini, mungkinkah bahwa Kit Hacking melihat ada sebuah kritik terhadap, kalau saya lihat yang penekanannya baik dalam Matius, Markus, dan gereja Lukas, gereja Matius, gereja Markus, gereja Lukas, dia melihat mungkinkah, dia bicara soal pemuritan, mungkinkah dia mencoba mengkritik itu semua sebab dia melihat ada orang-orang yang bergerak dalam karismatik, third wave, dan sebagainya. Dianggap tidak dewasa secara, ya mungkin kritik yang sama hari, secara karakter, tidak dewasa secara
sikap, penyalahgunaan karunia dan sebagainya. Mungkinkah itu bisa lahir dari kritik tersebut? Nggak tahu. Saya cuma sambil baca, dia bahas tentang Matius, bahwa tanda-tanda dan mujizat bukan inti dari pemuritan. Dia bicara Markus, dia melakukan hal yang sama. Dia bicara juga Lukas, dia melakukan hal yang sama. Jangan-jangan Keith Hacking sementara mencoba untuk mengkritisi third wave, gelombang ketiga, sebab dia melihat apa yang dilihat oleh banyak orang hari ini, yang sehingga kemudian menjadikan kritik yang sama terhadap gerakan Pentakosta dan karisma. Saya tidak tahu siapa yang mau jawab. Gun mungkin lebih dulu. Gun, ada pendapat? Saya akan jawab dulu yang tadi Mas Nanang nanya, apakah Keith Hacking lahir baru? Karena ini direkam nanti didengarin orang banyak. Ya, saya harus mengatakan saya percaya Mas Keith Hacking masih lahir baru lah gitu ya. Penuh Roh Kudus dalam pengertian Paulin iyalah, tapi dipenuhi Roh Kudus dalam pengertian Lukan bukan, tidak. Pasti dia bukan orang Pentakosta karena dia bukan orang karismatik. Terus berkaitan tadi pertanyaannya Mas Wiro yang rumit tadi dengan pertanyaannya Kodoni, motivasi apa? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah membaca bukunya Keith Hacking. Tapi kalau Keith Hacking ini murid daripada James Dunn, saya juga pernah membaca, tapi enggak semuanya. Tapi saya baca yang PDF yang Robert Menzies tentang James Dunn. Jadi concern Dunn itu adalah ngomong begini, kalau dibedakan, ini klasik, kalau memang dibedakan nanti antara Roh Kudus itu sebagai, maksudnya ada dua level atau dua tingkatan gitu, Roh Kudus dari sisi soter dan Roh Kudus dari sisi karismatik, nanti takutnya itu jadi ada dua kelas gitu loh. Orang Kristen itu terbagi jadi dua kelas. Orang Kristen yang hanya memiliki Roh Kudus dalam pengertian soter, dan orang Kristen yang tidak memiliki Roh Kudus dengan kuasa Pentekostal. Yang mungkin implikasi dari pemikirannya, secara sederhana saya mungkin ngomong begini, orang yang nggak bisa melakukan itu dipandang sebagai orang kelas 2, orang Kristen yang lebih rendah, orang yang nggak bisa melakukan healing, orang nggak bisa bernubuat, itu dianggap sebagai, kamu tuh masih orang Kristen separuh, belum full. Nah, itu pemahaman saya mungkin seperti itu, pemikiran Dunn ya, pemikiran Dunn. Saya nggak tahu apakah pemikiran Dunn ini kemudian juga diserap oleh Hacking yang kemudian diteruskan dengan tulisan-tulisannya dia itu. Tapi kira-kira ada kesinambungan enggak antara, kalau kamu lihat, antara yang coba dipaparkan oleh Menzies tentang apa yang dibuat oleh Hacking dengan pemikiran Dunn tadi? Ya, kalau dia muridnya Dunn, kalau di awal dia disebut Hackingnya adalah muridnya Dunn, mau nggak mau pemikiran guru itu pasti sedikit banyak pasti pengaruh ke murid ya. Cuma kan memang saya juga nggak baca bukunya Hacking secara lengkap. Kita nggak punya bukunya Hacking secara lengkap. Kita kan hanya membaca Hacking dari Menzies gitu kan ya. Jadi kita kan nggak ngerti. Kita mungkin harus mencari, ya kalau mau menjawab itu harus mencari tahu dulu tentang tulisan-tulisan dan pemikiran Hacking lebih lanjut. Ya, teman-teman, apabila ada pertanyaan atau ada pendapat, sekali lagi Anda bisa raise hand, pakai fitur raise hand dari Zoom, atau kemudian Anda bisa memberikan chat seperti biasa. Anda pilih itu salah satu dari dua fitur yang ada. Jadi Anda boleh chat, sampaikan dalam bentuk chat. Yang kedua, Anda bisa raise hand, sehingga Anda bisa di-unmute dan memberikan pertanyaan Anda. Nah, yang menarik buat saya salah satu juga bahwa tujuan pemuritan adalah pemberitaan Injil. Buat saya itu cukup menarik. Statement tujuan pemuritan adalah pemberitaan Injil dari Menzies. Sementara bagi kita seringkali tujuan pemuritan adalah, ya, buat saya adalah salah satu supaya kita bertindak seperti Yesus dan sebagainya. Pendapat Gun? Kalau tujuan pemuritan adalah seperti itu, gimana dengan sisi-sisi karakter? Ya, kalau tadi Hacking sendiri juga sudah mengatakan, ya dikutip oleh Menzies dari Injil Markus, bahwa tujuan atau bagian dari discipleship adalah preach the gospel, menjadi witness.
bersaksi memberitakan Injil jelas memerlukan sebuah kuasa, power di dalamnya. Itu yang pernah saya juga lontarkan kan mungkin nggak terekam ya, tapi ketika saya ngomong kita harus mendefinisikan ulang apa arti kata evangelizo, apa artinya memberitakan Injil. Ya kan, apakah kita bisa memberitakan Injil tanpa perkataan misalnya. Nah, kalau memberitakan Injil harus by words, harus dengan kata-kata, nah itu perlu konfirmasi. Bahkan saya pernah ngomong tentang di Korintus yang Paulus bilang bahwa aku memberitakan Injil itu bukan dengan kata-kata hikmat, tapi dengan kuasa roh. Ya, saya mengatakan kalau dengan demikian sign and wonders itu atau supranatural ya secara luas ya, supranatural power, bagaimana kita bergerak dalam supranatural itu menjadi sesuatu yang esensial di dalam pemuritan. Bahkan dalam hal karakter sendiri, saya kan juga sudah ngomong bahwa karakter itu kalau dari sudut pandang Alkitab jelas hanya bisa dihasilkan oleh operasi atau karya supranatural dari Roh Kudus, bukan dikembangkan dengan metode-metode psikologis atau disiplin-disiplin yang ketat, bukan hanya itu. Karena misalnya kalau karakter dihubungkan dengan Roma, Galatia, yang ketika Paulus ngomong adalah buah roh, itu dia dihasilkan oleh Roh Kudus, nah itu berarti ada sesuatu yang supranatural. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan lebih ke sign and wonders, ya tadi hubungannya harus dengan pemberitaan Injil menurut saya. Mas Wiro, mungkin pertanyaan yang sama, Mas. Karena lebih di penggembalaan. Gimana, Mas? Kodon. Sorry tadi nggak mendengar dengan jelas karena suaranya Kodon putus-putus. Putus-putus. Ya, saya agak tertarik, Mas, tentang tujuan pemuritan adalah pemberitaan Injil. Sebab selama ini kan pemahamannya adalah orang buat kelas-kelas pemuritan sebenarnya adalah untuk istilahnya hidup sama seperti Yesus hidup itu tadi. Gitu. Buat saya ini adalah sesuatu yang cukup baru buat saya, atau paling tidak sesuatu yang cukup segar pemikiran ini. Bahwa ternyata tujuan pemuritan dalam Mensis adalah sebuah pemberitaan Injil. Gimana dengan Mas Wiro? Dalam penggembalaan gimana? Ya, dalam penggembalaan pun memang tujuan utamanya di dalam pemuritan itu adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kabar baik itu kan sebenarnya bukan hanya kata-kata, tapi ada perbuatan juga di dalamnya. Ada tindakan-tindakan, baik itu tindakan untuk kemudian kita berbagi kepada orang lain, tapi kan juga kemudian menyatakan kuasa. Jadi pemuritan itu harus diperlengkapi dengan kuasa. Pengutusan harus ada kekuatan tentang otoritas di dalamnya, ada kuasa di dalamnya. Sebab kalau kita melihat dalam sebuah yang namanya pengurapan, ketika Yesus sama seperti ketika Yesus kemudian dibaptis dan kemudian Roh Kudus turun, kan kemudian saat dia kembali ke Nazaret kan dia berkata, dia yang waktu mengutip diberikan kitab Nabi Yesaya itu, kan dia berkata bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, dan selanjutnya lalu dia berkata, mulai sejak saat ini bahwa nas itu sudah tergenapi. Nah, kita lihat di situ, di konteksnya situ, bahwa kemudian Yesus juga dalam perjalanannya karena dia dilantik dengan pengurapan tadi, ketika Roh Kudus turun, itu kan disertai dengan tanda-tanda, dengan otoritas, dengan kuasa. Jadi kuasanya adalah otoritas dan kuasa. Yesus pergi kemana-mana, dikatakan firman Tuhan, dia memberitakan firman, dia mengajar, tapi kemudian dia juga melakukan perbuatan-perbuatan. Ada tanda-tanda, ada mujizat yang kemudian menyertai Yesus sejak dia dilantik, mengalami pengurapan yang datang pada Roh Kudus. Jadi pengurapan sama seperti kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, setiap pengurapan itu kan kemudian ada otoritasnya, diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai imam, ada otoritas kewenangan imam di dalamnya. Diurapi sebagai raja, dia ada otoritas kewenangan sebagai seorang raja. Diurapi sebagai nabi, dia seperti itu. Nah, Yesus juga kemudian kan seperti itu, bahwa kemudian dia mendapati pengurapan. Lalu kita kemudian kalau melihat kemudian apa yang disampaikan kepada murid-muridnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, kan tidak ada kelompok tertentu orang-orang percayanya. Yang seperti di Markus 16, 17, dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Lalu yang kemudian kita lihat kemarin di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kan
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada sebuah pelantikan dari kerajaan surga atas orang-orang percaya, yang kemudian pelantikan itu harus ada perlengkapannya dong. Tidak hanya dilantik, tapi kemudian tidak ada membawa perlengkapan otoritas dan kuasa. Dan kita tahu bahwa sebenarnya ketika kemudian di dalam penggembalaan pun kita ngajar orang-orang, kalau hanya kemudian mengajar saja sebagai pengetahuan, orang bingung. Nah, mesti dalam pengajaran, dalam pemuritan, sampai mengajar, kita kemudian juga praktekkan, kita beritahukan kepada mereka, kita latih mereka, untuk kemudian saling mendoakan, menyatakan mujizat, usir setan. Nah, saya senang dengan kemudian di Injil Lukas itu yang kemudian juga Matius tulis bahwa ketika aku mengusir, Tuhan berkata, ketika aku mengusir roh jahat dengan kuasa Roh Allah, ya, maka kemudian kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu datang ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah. Sebab kuasa Roh Allah di Matius pasal 12 itu kan dibawanya kemudian barang siapa menghujat Roh Kudus, jadi konteksnya pada Roh Kudus. Jadi ternyata bahwa kerajaan Allah itu datang ketika Tuhan mengusir setan dari seseorang. Artinya pergantian kepemilikan. Ketika seseorang dirasuk roh jahat, ketika orang dikuasai roh jahat, dia kan warga kerajaan kegelapan. Supaya kemudian tergusur itu, dia mesti usir pemilik sebelumnya diusir keluar, sekarang pemilik yang lama sudah tidak ada, pemilik yang baru datang, kerajaan surga. Nah, bagaimana kemudian sekarang ini dalam pelayanan kita kalau tidak disertai dengan tanda-tanda seperti itu? Kita tidak mendobrak, kita tidak salah satunya mengusir kerajaan kegelapan dari orang-orang. Perhatikan kemudian tidak ada pemindahan kepemilikan, tidak ada pergantian kewarganegaraan dari kerajaan gelap kepada kerajaan surga. Buat saya itu jelas sekali ketika Yesus berkata, ketika aku mengusir roh jahat, ya kan, maka kerajaan Allah datang kepadamu. Jadi ganti kepemilikan, ganti kewarganegaraan. Jadi pemuritan itu, Mas Wiro, bukan hanya sekedar mengajar orang untuk tahu apa yang menjadi pesan dari Alkitab, dan juga bukan hanya mengajar orang supaya setelah tahu dia kemudian bisa memberi jawab dan mengajar pada orang lain. Tapi bagaimana pesan itu dideliver dengan kuasa, sama seperti Gunawan tadi berkata. Ya, saya setuju itu. Bahwa tidak hanya sebagai pengetahuan, diajar dan mereka mengerti, tapi kita ajak praktek. Sama seperti Yesus kan kemudian mengutus murid-muridnya langsung terjun langsung, praktek apa yang mereka alami. Termasuk kemudian murid-muridnya itu kan mengusir setan di situ dengan kuasa. Waktu mereka kembali, mereka senang sekali bahwa kami sudah mengusir setan, ya gitu kan? Itu ada bagiannya di situ. Jadi sebenarnya sesuatu yang memang harus kemudian kita pahami ketika Yesus mengutus kita, memilih kita, memanggil kita, dia juga memperlengkapi kita. Dan tanda-tanda itu harus menyertai kita, kewenangannya, otoritasnya, kuasanya harus bersama dengan kita. Tuhan tidak hanya melantik, mengutus tanpa memberikan kekuatan, tanpa memberikan kewenangan kepada orang-orang yang diutusnya. Thank you, Mas Wiro. Saya ke Chris. Tujuan pemuritan adalah pemberitaan Injil. Komen? Ya, kalau enggak saya lempar ke bagian dari Gunawan lagi. Cuman tadi yang concernnya, yang Kogun bilang concernnya James Dunn sih valid juga sih, karena itu yang terjadi juga di karismatik di Indonesia tahun-tahun 90-an yang terjadi kan memang begitu ya. Orang-orang yang berkarunia akhirnya menjadi kelompok-kelompok elit gitu. Walaupun pengajaran-pengajaran di gereja menekankan untuk semua orang perlu bergerak dalam karunia, tapi karena sistem gereja yang ada itu hanya memberikan panggung pada beberapa orang, sehingga akhirnya muncul kaum-kaum elit itu sih. Jadi concernnya James Dunn itu sih menurutku sih valid-valid aja, dan itu memang terjadi sih.
Dan akhirnya yang terjadi di Indonesia rasanya kayak kayak yang si Chris Walton ngomong tentang siklus bullying gitu. Jadi dulu orang yang tidak berkarunia menjadi victim, menjadi korban, orang yang berkarunia adalah pembulinya, kemudian muncullah juru selamat para pengkhotbah doktrinal, sehingga orang-orang yang tidak berkarunia ini diselamatkan, mereka menduduki posisi elit, dan akhirnya sekarang mereka jadi pembuli terhadap orang-orang yang berkarunia. Jadi siklusnya berputar terus. Itu aja sih kodean komentarku. Jadi siklus balas dendam nih. Gun, ada tambahan lain, Gun? Yang mau tanya silakan tanya. Ya menarik sih. Jadi menurut saya ya kita harus kemudian memikirkan ulang ya tentang discipleship hari-hari ini yang kita kerjakan. Karena selama ini kalau saya mengikuti apa yang di buku-buku discipleship, misalnya program-program discipleship, ya semuanya bicara tentang dua. Satu, bicara tentang pemahaman doktrin, pemahaman dogma, Bible study gitu. Terus yang kedua adalah perubahan sifat, perubahan kehidupan, perubahan karakter. Jarang sekali sebuah program discipleship yang melibatkan tentang bagaimana beroperasi dalam sign and wonders. Karena memang seakan-akan bahwa kemuridan ini dilepaskan gitu dari evangelism hari-hari ini ya. Sehingga itu sebabnya sih kenapa terjadi. Dan menurut saya karena lebih gampang ya mengajar orang doktrin itu ya maksudnya secara permukaan itu lebih gampang. Walaupun nggak gampang juga sebenarnya, tapi dipandang orang itu gampang gitu. Ngajarin orang hidupnya berubah, punya karakter baik itu lebih gampang. Tapi ngajarin orang membangkitkan orang mati kan nggak gampang ya. Maksud saya begini. Ujiannya lebih susah, ujiannya. Maksud saya begini, kita bisa mengajar orang tanpa Roh Kudus. Kita bisa mengajar dogma, doktrin tanpa Roh Kudus. Kita bisa mengajarkan orang etika, bagaimana punya pernikahan yang baik, bagaimana mengatur finansial yang baik, tanpa Roh Kudus. Tapi kita tidak akan bisa mengajar orang, membangkitkan orang mati, kalau Roh Kudus tidak betul-betul hadir. Itu sebabnya kenapa mungkin kita sendiri, para pengajar ini, karena nggak pernah ngalami atau sedikit ngalami itu, sehingga kita akhirnya nggak mau terlalu beresiko. Bayangin kemudian kalau saya harus ngajarin menyembuhkan orang sakit di sebuah kelas, kan berarti ya prakteknya saya harus menghadirkan orang sakit dan mendoakan bersama-sama. Itu seperti itu. Dan karena itu lebih sulit, karena itu berusaha dihindari oleh banyak orang. Belum ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berputar, yang lepas dari mensis ya. Gimana kalau sembuh? Kalau nggak sembuh gimana? Dan banyak hal. Itu kan memaksakan Tuhan, gitu. Kamu kan bukan Tuhan, gitu. Dan ada banyak hal lagi. Saya secara pribadi, saya pernah sharing, nggak tahu di forum yang mana, tapi saya pernah sharing kan waktu saya ngajarkan tentang Injil Sinoptik, waktu masih ngajar di seminari, saya ngajarkan tentang the Gospel of the Kingdom. Waktu saya ngajar, karena salah satu bicara tentang Gospel of the Kingdom, the third wave tadi Pak ngajarnya adalah kerajaan. Tadi Mas Wiro juga ngomong, bahwa the sign of the kingdom, tanda kerajaan itu hadir, itu dua menurut Yesus, yaitu deliverance and healing, dua itu. Nah, saya cuma waktu itu ngajarkan ke murid-murid saya begini, kalau gospel yang kita beritakan itu masih gospel yang sama, berarti tandanya juga harus sama. Oleh karena itu, dulu saya belum pernah baca mensis ini, tapi waktu saya ngajar teologi perjanjian baru pertama, yaitu Injil Sinoptik, saya mengatakan begini, kalau kita percaya bahwa Injil yang kita beritakan adalah Injil yang sama yang diberitakan Yesus dan Injil yang diberitakan oleh Kisah Para Rasul, kita juga harus mengharapkan the sign, tandanya itu juga harus sama. Dan waktu itu sangat menarik sekali, ini sedikit kesaksian, karena salah satu mahasiswa saya waktu itu di kelas crash program ya, kelas sore itu banyak orang-orang yang sudah tua, udah bekerja. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba ada satu ibu yang ada di situ, dan di tengah-tengah kelas itu tiba-tiba dia sharing, gitu ya. Mungkin karena suasananya lebih informal. Dia di sharing, dia mengatakan, ya secara singkat kata itu dia percaya bahwa dia sehari ini sakit tuh karena diguna-guna gitu. Ada temannya dia yang nggak suka. Nah kebetulan, yang nggak kebetulan sih, kelas waktu itu adalah healing and deliverance in the theology of the kingdom. Ya saya ngomong, ya mari kita bangkit berdiri bersama-sama sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama-sama, dan Tuhan menghadirkan kita seperti ini, ya mari kita doakan bersama-sama.
Dan waktu itu saya mengajak mahasiswa untuk ya dengan cara karismatik kita lah, Pentakosta kita ya, kita tengking, kita apa segala macam, kita doa dalam nama Yesus. Amin, tidak ada manifestasi apa-apa. Tapi next week ketika pertemuan kita yang berikutnya, ibu ini kemudian berdiri dan dia bersaksi. Setelah dia didoakan oleh seluruh kelas itu, simptom sickness itu hilang. Dan buat saya harusnya, ya makanya saya setuju ya Bill Johnson ya, seorang guru itu harus bisa melakukan mujizat ya. Seorang guru itu harus bisa beroperasi di dalam pelayanan supranatural. Sebab kalau guru tidak bisa bergerak dalam supranatural, maka yang diteruskan itu adalah satu konsep pengajaran tanpa kuasa. Dan buat saya inilah kondisi gereja hari-hari ini. Itu. Bagaimana mendamaikan Gospel of Salvation, istilahnya mensis teologianya Paulus, yang lebih banyak bicara soal soter, dengan the Gospel of the Kingdom, artinya teologianya Lukas, yang lebih bicara soal mujizat, kesembuhan, tanda. Bisakah kedua itu disatukan? Dan harusnya menurut saya harusnya bisa. Tapi gimana? Kalau menurut saya Gospel of Salvation itu di bawahnya Gospel of the Kingdom. Atau saya selalu mengatakan dengan term yang berbeda di dalam berbagai macam kelas dan khotbah. Saya mengatakan begini dalam tulisan juga, Pak. Kalau Anda tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, Anda tidak bisa menerima Dia sebagai juru selamat. The saving power of Jesus, kuasa Yesus yang menyelamatkan itu hanya akan terjadi kalau kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kurios, penguasa tunggal, pemilik kuasa yang tertinggi dalam kehidupanmu. Ya. Oleh karena itu, kenapa sih Tuhan Yesus harus mendemonstrasikan healing and powers? Saya waktu di Teologia PB1, saya mengatakan begini, kenapa healing and power? Karena healing itu berbicara Yesus mengusir sickness. Sickness itu ada sesuatu yang, atau akibat yang keluar setelah dosa itu terjadi di Taman Eden. Deliverance, kita tahu, demon, setan. Jadi kenapa healing and deliverance? Kenapa kesembuhan dan pelepasan? Karena dua pelayanan ini memang menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, Tuhan itu berkuasa atas segala efek-efek dosa, segala musuh-musuhnya. Nah, buat saya memberitakan gospel of salvation tanpa didasari kepada kingdom, kepada kerajaan, buat saya ya inilah jadinya yang disebut oleh Scott McKnight sebagai apa itu salvation culture. Besok mungkin kita akan bahas di Airbus ya, salvation culture. Jadi orang hanya diselamatkan jiwanya gitu ya, memberikan dosanya kepada Tuhan, tapi ya hidupnya ya sudah masih jadi miliknya sendiri. Banyak orang hari-hari ini tidak tidak memandang Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai penguasa, tapi hanya sebagai Savior. Dan buat saya itu teologi gospel yang minimalis ya, yang menurut saya juga bukan gospel, karena inti gospel itu adalah kingdom. Makanya ketika saya ngerti ini beberapa tahun yang lalu, saya kalau diundang untuk evangelism gitu ya, maksudnya kampanye KKR. Kalau dulu kan kita ngomongnya gini, barang siapa yang mau terima Yesus gitu ya, mari membuka hati mau terima Yesus. Jadi seakan Yesus itu ditawar-tawarkan, gelem gak? Ayo toh, gelem toh, ayo toh, gelem toh. Itu bahasa Jawanya kalau kita, ayo toh, mau, ayo gitu. Tapi semenjak saya membaca ini, saya mengubah kok dalam KKR, dalam evangelism yang saya lakukan. Tantangan saya bukan siapa yang mau terima Yesus. Tapi saya katakan, siapa yang mendengar pesan ini dan mau menyerahkan dirinya kepada Yesus, maju ke depan. Buat saya, that's different message. Itu pesan yang berbeda. Oke, ada beberapa set pertanyaan. Pak Denny Roberto, apa tujuan Mensis pada bab 4 menyampaikan pemikiran hacking? Mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Gunawan bahwa dia menjadikan hacking sebab hacking terutama karena gurunya ya, James Dunn, banyak dipakai materinya untuk teman-teman non-Pentakosta karismatik untuk melakukan kritik terhadap gerakan Pentakosta karismatik. Atau Gun, ada tambahan?
Enggak, sama. Di bukunya Menzies sudah disebutkan kok. Kenapa dia perlu mengangkat kritik hacking kepada third wave? Karena dia ngomong bahwa kritik hacking terhadap third wave secara tidak langsung ada kritik hacking kepada teologi Pentekostal. Oleh karena itu dia angkat kritiknya hacking dan dia mengkritik kembali kritik hacking kepada third wave. Oke, Claudia, buku Chris Gore judulnya Berjalan dalam Kuasa Kesembuhan Supranatural, bagus. Oh ya, banyak dibahas mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai kesembuhan. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Tidak bisa lihat satu demi satu, ada yang angkat tangan. Mas Wirto, silakan Mas. Ya, saya mau menambahkan aja, ketika tadi Ko Gunawan bicara tentang kerajaan Allah itu kan bukan hanya sebuah berita saja. Tiba-tiba saya ingat bahwa apa yang ditulis oleh Paulus pun dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20 kan dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi berita Injil itu bukan hanya sekedar berita saja, ucapan-ucapan, perkataan saja, tapi juga di dalamnya terdiri dari kuasa dalamnya tadi. Jadi tadi untuk memperlengkapi bahwa pemberitaan Injil itu, terutama Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Allah itu, di dalamnya bagian yang ada juga ada kuasa-kuasa, ada power, ada dunamis di dalamnya. Makasih, Kodam. Oh iya. Jadi pemikiran tentang orang bisa dibuat bertobat melalui perdebatan? Gimana, Mas? Sering orang bisa dibuat bertobat hanya lewat perdebatan teologis, memberi jawaban terhadap seorang. Bagaimana dengan pemikiran itu? Perdebatan nggak akan bisa mempertobatkan orang sih, setahu saya. Bikin orang mangkal ya sih, tapi mempertobatkan orang kok enggak sih. Ya, kalau maksudnya mungkin lebih tepatnya bukan debat, diskusi. Ya, kalau dalam diskusinya diskusi yang sehat, dalam pengertian untuk merobohkan apa ya, Revi pernah ngomong, kalau nggak salah Revi Zakarias atau siapa, merobohkan benteng-benteng ketidakpercayaan, menghilangkan halangan-halangan intelektual untuk percaya kepada Injil. Ya, saya setuju sih. Tapi kembali lagi bahwa orang diyakinkan saja belum tentu dia akan terima loh. Maksudnya dia bisa setuju, agree dengan semua poin-poin kita, tapi belum tentu dia kemudian mau menyerahkan dirinya kepada Yesus, submit. Sama seperti kasus di Injil sendiri kan, orang muda yang kaya, ada banyak sih. Mereka ya agree, tapi mereka nggak mau gitu. Jadi sepenuhnya keterlibatan kuasa tetap menjadi sesuatu yang mutlak. Ya. Karakter yang kapan hari kita sempat bahas, mungkin Anda bisa ngangkat ulang. Karakter kehidupan kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya mereka juga lewat hidup kita, mereka juga kemudian diberkati dan menjadi bertobat. Nah, karakter kita adalah sebuah kesaksian. Shalom. Ya, kalau dia. Boleh menambahkan sedikit? Ya, ya. Atau nanti aja? Enggak. Jadi gini, saya sih beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah rema ya, dari pertama tuh telepon saudara saya. Mungkin ini bisa jadi sebuah gambaran. Jadi waktu itu saudara saya tuh tanya mengenai, kebetulan saya kan kuliah di farmasi, jadi tahu sedikit tentang obat. Terus dia tanya, kalau jantung itu pakai apa ya? Terus kemudian saya bilang, kalau bisa herbal saja dulu. Saya pernah dengar dosen saya itu minum pepaya muda, jus pepaya muda, terus selama 3 bulan, yang tadinya mau di-ring itu akhirnya nggak jadi. Lah kemudian waktu itu saudara saya sih nggak seberapa memberikan respon, cuman oh gitu aja. Terus kemudian saya jadi setelah telepon saudara saya itu seperti ada waktu saya berdoa itu ada sebuah perenungan seperti ini. Kita menjadi orang Kristen tuh kadang juga seperti itu. Kadang-kadang ketika kita memberitakan Injil pada orang lain, ketika kita mungkin cuma berbicara kata Alkitab seperti ini, orang mungkin hanya bilang, oh gitu. Terus kemudian ketika kita bilang, orang itu mengalami seperti ini, maka orang itu mungkin lebih memperhatikan lagi kesaksian. Dari kesaksian orang tersebut ada kesaksian dia memperhatikan. Terus yang ketiga, ketika kita ngomong, saya mengalami ini, itu berarti pengalaman kita pribadi, orang itu akan lebih memperhatikan lagi kepada kita. Jadi
kadang memperkenalkan Injil itu enggak cukup kita tahu. Enggak cukup kita tahu dari firman aja kita memberitakan Injil, tapi kita juga harus mengalami secara pribadi yaitu kuasa Allah itu. Dan ketika itu dibagikan ke orang lain, itu ada yang namanya spirit yang keluar dari hidup kita tuh bisa menghidupkan orang itu. Dan kemudian, tapi enggak bisa kita hanya menggunakan kuasa saja berhenti di situ, enggak bisa. Namanya pemuritan, kita lanjutkan dengan pemuritan. Pemuritan tuh harus kita memperdalam juga Alkitab. Terus kemudian kita belajar juga mengenai firman-firman, kemudian kita bisa memperlengkapi orang itu lebih dalam lagi membawa dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau yang tadi saya bilang buku Chris Gore itu mungkin Kokun juga udah pernah baca ya. Saya akhir-akhir ini banyak diberkati gitu dari buku itu. Di situ banyak menjelaskan tentang bagaimana ia mengalami bisa berjalan dalam kuasa kesembuhan supranatural. Dan ketika saya membaca buku itu, ada satu sesi di mana itu yang sangat memberkati sekali begini. Jadi waktu itu anaknya kan ada yang cacat ya, Chris Gore ini. Dan tapi sampai dia sudah mengalami banyak kesembuhan, tapi anaknya belum mengalami kesembuhan. Satu ketika anaknya yang satunya itu waktu di perjalanan tanya sama dia, misalkan Tuhan bertanya, apa yang ingin kamu peroleh hari ini? Misalkan aku akan mengabulkan seperti itu. Anaknya waktu bertanya, terus Chris Gore-nya belum sempat menjawab, anaknya sudah bilang gini, saya tahu Pak, apa yang Papa akan minta. Pasti Papa akan minta kesembuhan saudaranya itu kan yang cacat itu. Kemudian Chris Gore menjawab, tidak. Papa tidak meminta kesembuhan itu, tapi Papa minta lebih dalam lagi mengenal akan Allah. Jadi kuncinya ketika dia berjalan dalam kuasa kesembuhan itu adalah persahabatan dengan Allah. Dia bahas di salah satu babnya. Jadi kembali lagi bahwa persahabatan dengan Allah itu yang paling utama, dan kayak kuasa kesembuhan dan sebagainya itu hanya efek samping, dia bilang kayak gitu. Jadi sekalipun dia diberi dua pilihan, dia berjalan dalam kuasa kesembuhan atau dia mengenal akan Allah, dia akan tetap memilih mengenal akan Allah gitu. Jadi kalau menurut saya dua-duanya tetap harus ada, tapi yang paling penting itu yaitu persahabatan dengan Allah dan mengalami dulu baru kita bisa memberitakan Injil. Kalau kita hanya cuman cuman kata orang atau kita hanya itu, kita nggak akan bisa memberikan satu firman yang hidup gitu. Mungkin gitu Pak Doni, mungkin menambahkan sedikit. Ya, terima kasih. Ya, ada catatan tambahan, Gun? Kupikir juga perlu ditambahkan begini ya, karena saya juga pernah membaca kritik tentang Sign and Wonders dalam konteks penginjilan. Ada satu hamba Tuhan yang cukup terkenal, yang waktu itu saya baca tulisannya, dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab, Yesus sendiri melakukan sign and wonders, ya nggak semua orang bertobat setelah lihat sign and wonders itu. Oleh karena itu dia menganggap bahwa sign wonders itu nggak penting gitu. Ya saya memang iya sih, jadi kita memang di satu sisi juga harus berhati-hati terhadap lubang jebakan ini. Ketika saya mengatakan bahwa healing and deliverance menjadi the sign of the kingdom, maka bukan berarti bahwa ketika sign and wonders itu terjadi, maka setiap orang yang percaya itu, setiap orang yang melihat itu pasti percaya, enggak juga. Tapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena itu menjadi sebuah konfirmasi, itu menjadi petunjuk eksternal bahwa berita yang disampaikan itu adalah benar adanya. Oleh karena itu Mas Wiro mengatakan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan kuasa. Nah, sebagai konfirmasi. Nah, kalau orang sudah mendengar beritanya dan sudah melihat faktanya dan dia masih nggak percaya, ya udah. Maksud saya ya itu bukan kewajiban kita juga kemudian mengatakan bahwa orang itu baru bisa bertobat kalau lihat sign and wonder. Enggak juga gitu. Jadi mungkin di sisi ini harus tadi saya kalau teringat kita harus juga kasih balancing-nya gitu. Jadi kita melakukan sign and wonders, kita maksudnya dalam tanda kutip bukan kita melakukan, maksudnya kita berkomitmen untuk melakukan pelayanan itu bukan tujuannya kalau saya melakukan ini orang pasti bertobat gitu. Tidak, tapi sign and wonders itu kembali namanya sign ya, itu mengikuti tadi betul ya, following. Jadi itu sign, itu kita menghadirkan. Nah, setelah menghadirkan ya kembali terserah kepada orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang menyaksikan itu sendiri.
Makanya Tuhan Yesus juga ngomong di Injil kan, kalau Sodom dan Gomora itu lihat mujizat sama seperti kamu, ya mereka udah bertobat gitu loh. Jadi yang waktu itu nggak siapa ya yang dikritik oleh Tuhan, saya lupa itu dia ngomong, makanya itu lebih bebal gitu karena sudah lihat sesuatu yang lebih sangat besar tapi tetap saja tidak percaya gitu. Tentang karakter tadi yang Kodon tanya, ya tadi saya harus ulang lagi bahwa pembentukan karakter itu pun ada sesuatu yang supranatural. Kita harus sangat hati-hati sekali lah hari-hari ini. Dan pembicaraan kita yang kapan lalu kan kita ngomong juga, jangan-jangan kita ini sudah jadi humanistic religion ya. Kalau Christopher pakai apa itu cultural Christianity gitu ya, kekristenan yang kultural, yang mengadopsi teknik-teknik begitu supaya orang bisa berubah. Pertanyaannya bisa berubah nggak ya? Ya bisa sih, tapi tetap aja energi yang membuat perubahan itu apa? Itu penting. Jadi buat saya bukan hanya result saja yang penting, bukan hanya sekedar perubahan saja yang penting, tapi apa yang mendorong orang untuk berubah itu juga akan berpengaruh sih. Akan mempengaruhi juga hasilnya. Yang dari luar kelihatannya akan sama, tapi kalau diselami itu nggak sama. Saya bilang bahwa di dalam Alkitab hanya ada dua ya, spirit energy and flesh energy gitu, energi dari roh, energi dari daging. Dan kita udah belajar bahwa daging itu bicaranya tentang self center. Jadi pertanyaannya, orang bisa nggak baik dengan self center? Bisa dong. Mungkin karena kita bacanya di Galatia itu agak tersesat sedikit ya, baca Paulus yang mengartikan kalau buah roh itu yang baik-baik itu buah roh, kalau yang jahat-jahat itu daging. Saya kalau di kelas dulu di teologi APB 2 saya ngajarin, hati-hati loh, ada buah kedagingan, perbuatan kedagingan itu yang baik. Ya. Ada kasih daging, ada kebajikan daging, ada pengendalian diri daging, ada kesabaran versi daging, ada kemurahan hati versi daging. Nah pertanyaannya kalau hari-hari ini kita kembali ke gereja, ya saya cuma ngomong begini, hati-hati. Ya, apa yang sedang kita ajarkan hari-hari ini? Itu. Kayaknya memang perlu ya keseimbangan, sebab kita melihat bahwa ada ekses yang timbul ketika ekses negatif ya, yang timbul ketika terlalu ekstrim dalam hal dalam hal mujizat, tanda-tanda, istilahnya gereja yang ngeroh dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga ada ekses negatif yang sebenarnya juga bisa timbul dari penekanan yang berlebihan terhadap hanya satu titik perbuatan, tadi yang kamu pakai istilahnya, yang bahkan bisa terlihat baik tetapi lahir dari sebuah kedagingan. Chris kemarin bicara tentang Kristen kultural. Mungkin Chris bisa tambahkan sedikit tentang Kristen kultural, sebab nggak semua orang mungkin baca. Ya. Nanti bisa dibaca di websitenya kita deh. Oke. Kita baru promo. launching website, cuman ya saya webmasternya juga materinya belum sempat di-upload semua, jadi koleksinya belum cukup lengkap. Tapi yang Kristen kultural kemarin mungkin ada beberapa yang sempat share, Coach Chuncu juga sempat share di Facebook-nya sih. Jadi penekanan ya sebenarnya itu oleh Paulus juga sempat udah dibahas juga sebenarnya. Jadi tentang orang-orang yang memiliki gaya hidup Kristen tetapi tidak benar-benar berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala sih. Dan itu yang menjadi bahaya sih. Kalau salah satu yang tapi gimana dulu Chris? Chris, gimana orang bisa kamu sebut Kristen tetapi tidak pernah berpusat pada Kristus sebagai kepala? Ya. Kalau aku mulainya sih dari pengamatan ini sih, kayaknya gara-gara celetukan bahwa kekristenan bukanlah agama, tapi kekristenan adalah gaya hidup gitu ya. Jadi kekristenan itu bukan bicara agama, tapi bicara gaya hidup gitu ya. Jargon yang diulang-ulang terus, sehingga akhirnya perlahan-lahan memang berusaha untuk gaya hidupnya yang dibuat menjadi Kristen. Nah, cuman sayangnya ketika gaya hidup seseorang menjadi Kristen, dalam proses ini tidak semua orang itu gaya hidupnya berubah menjadi Kristen karena yang Kogun bilang tadi, karena penundukan diri kepada Kristus, bukan karena pengakuan penerimaan
Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, tapi dia melihat bahwa gaya hidup Kristen ini baik gitu ya. Orang Kristen ini baik, bahkan dalam komsel-komsel gitu kan, yang ditekankan kan itu, ayo kita punya gaya hidup yang rohani, yang kristiani. Ketika orang join dalam komsel diperhatikan, kemudian ketika sakit dibesukin, ada yang ketika dalam masalah ada yang memberikan support, dan orang ini menjadi happy dan nyaman dengan gaya hidup Kristen, sehingga dia mulailah memiliki gaya hidup seperti orang Kristen, perkataannya Kristen, bahkan mungkin Puji Tuhan, haleluya. ungkapan-ungkapan Kristiani itu. Shalom. Tapi kalau digali mendalam seperti yang Kogun tadi bilang tentang masalah kenapa kok kadang tanda dan mujizat itu lebih susah untuk diajarkan, ya orang-orang yang dengan gaya hidup Kristen ini ketika mereka diperhadapkan pada situasi di mana mau nggak mau mereka harus beroperasi dalam kuasa Roh Kudus secara real, itu tidak terjadi gitu. Dan biasanya orang-orang ini justru menghindari hal-hal yang supranatural, yang penting karakter, yang penting hidup baik, melakukan kebaikan, kasih. Jadi gaya hidupnya Kristen, tapi karena dia tidak benar-benar melekat kepada Kristus, tidak menerima kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kekristenannya ya kultural aja sih. Bahkan yang Kodoni kemarin bilang bisa saja karena keluarganya Kristen gitu. Jadi dari kecil sudah terbiasa dalam budaya Kristen, sehingga semua gaya cara bicaranya, semua gayanya ya seperti orang yang lahir dalam keluarga Jawa, ya semua gaya hidupnya akan sangat Jawa gitu ya. Beda dengan orang yang lahir dalam keluarga Batak, karena itu budaya gitu. Tapi ya kekristenan jangan sampai hanya sekedar menjadi budaya, tetapi tidak melekat kepada Kristus. Nah itu menjadi sesuatu yang fatal sih. Nah, kalau tekankan sama seperti Gun tadi, kebajikan-kebajikannya pun lahir dari perubahan oleh daging, bukan oleh karena perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ya, kalau Paulus bilang ya dengan hikmat dunia, dengan filosofi-filosofi kosong itu yang menjadi dasar sehingga dia melakukan itu semua, bukan karena menundukkan diri kepada Kristus. Wah, itu menarik berarti. Dari mana membedakan orang Kristen dengan orang dunia kalau sama-sama baik? Ya itu tadi, Kogun bilang, suruh bangkitkan orang mati. Bukan orang sakit. Hubungan antara apa itu sign and wonders and apa itu karakter ya, itu sebenarnya tadi saya lihat ada satu di tulisannya Mensis menarik. Mungkin kemarin saya agak kelewatan bacanya, tapi menarik. Dia ngomong di halaman terakhir, halaman 86. Ya, dia ngomong begini dalam bahasa Indonesianya. Paragraf yang bawah, kiri yang bawah. Saya bersyukur bahwa kaum Pentakosta di seluruh dunia merayakan kedatangan kerajaan Allah. Hadirat Allah yang mengagumkan di tengah-tengah kita. Kerinduan hatinya untuk melimpahkan karunia rohani. Keinginannya untuk menyembuhkan, membebaskan, dan mengubah hidup. Perhatikan nih, semua tema ini begitu penting bagi kesalehan orang Pentakosta. Saya tadi baca bahasa Inggrisnya ya, itu menurut saya lebih bagus lagi, nggak tahu bagi saya. Dia ngomong gini, I'm thankful that Pentecostal the world over celebrate the presence of the kingdom of God. God's awesome presence in our midst, His gracious willingness to bestow our spiritual gift, His desire to heal, liberate, and transform life, all of these themes so central to Pentecostal piety. Jadi, kalau kita baca tulisannya Mensis ini, saya mengatakan melihat dan mengalami sign and wonders itu juga menjadi sumber dari karakter, perubahan kehidupan, dari kekudusan, holiness, gitu loh. Nah, selama ini kan orang selalu pisahkan kan, holiness dengan power. Ya udah pilih holiness aja. Hidup kudus itu lebih penting, karakter itu lebih penting, kuasa itu nggak penting. Kita harus menghapuskan dualisme pemikiran inilah menurut saya. Makanya kalau kemarin itu Mas Indra kan nanya, mana yang lebih penting karakter atau karunia? Saya mengatakan saya tidak melihat di dalam Alkitab ada satu rujukan yang mengatakan karakter lebih penting dari karunia atau karunia lebih penting daripada karakter. Tapi dua-duanya harus memang berjalan sedemikian. Bahkan di bukunya Mensis,
Saya setuju. Coba kalau kita merenungkan, kenapa orang bisa berubah hidup? Kenapa orang bisa berubah hidupnya? Kalau saya, pendekatannya kan selama ini saya belajar ada dua. Yang pertama, ketika dia melihat the sovereignty, dia melihat kedaulatan, dia melihat bahwa memang Tuhan itu ada raja yang besar, raja yang agung, dia layak untuk mendapatkan itu. Itu yang saya dulu ajarkan di komunitasnya Kris waktu di awal-awal. Tapi yang belakangan ini saya mendapatkan aspek yang kedua, bahwa orang itu bisa submit, bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan karena dia mengenal bahwa Tuhan itu baik. Dan ketika dia merasakan the goodness of God, kemudian hatinya itu tertarik, attract kepada Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan di dalam kitab Roma bahwa kebaikan Tuhan itu yang memimpin kepada pertobatan. Dan kebaikan Tuhan itu dilihatnya dari mana? Tentu saja, yang ultimate tentu saja dalam salvation, kita udah percaya itu. Tetapi healing, deliverance, miracle, providence, itu juga adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ngutip sedikit tentang apa yang dikatakan John Piper sebagai Christian hedonis, bahwa kita ini akan bisa memuliakan Tuhan saat kita itu bersuka di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita bersuka di dalam Tuhan? Ya buat saya bukan hanya karya penyelamatannya di dalam Kristus, tapi juga karya kesembuhannya, karya penyediaannya, karya everyday. Saya merasa begini, kalau dalam hidup kita tidak pernah mengalami ya kebaikan Tuhan, mujizat mungkin dalam hal yang kecil, pertolongan Tuhan dalam hal kecil. Saya percaya hati kita pelan-pelan akan menjadi dingin dan tawar kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengasihi Tuhan karena semua mujizat itu, tidak. Entah bagaimana saya belum merangkumkan ya, tapi ada satu timbal balik ketika kita ketika saya sakit dan saya disembuhkan, saya bisa mengatakan God is good. Ya walaupun saya nggak sembuh, kan tetap God is good. Tapi ada satu dimensi yang dimainkan ketika kesembuhan itu terjadi. Nah, itu tadi waktu saya baca mensis yang terakhir kok tertarik di situ. Mungkin karena kebaikan Tuhan ketika dialami, kita bisa merasakan tadi itu, the nearness of God, kedekatan Tuhan dengan kita, kepedulian Dia. Seringkali kita sulit untuk mengaplikasikan kematian Kristus 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kebajikan-kebaikan Tuhan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri. Itu di chat. Ada itu dari chat. Oke. Oh ya, ada pertanyaan. Mungkin bisa dibantu menjelaskan kenapa akhir-akhir ini lebih banyak yang mengulas, berminat dengan topik-topik apologet atau doktrinal saja, tapi topik pembahasan sign dan wonders itu nggak terlalu penting atau tersisihkan. Kalau ada, ya haleluya. Kalau nggak ada, ya Tuhan tetap baik. Ya, karena berapologet lebih gampang daripada itu tadi, saya katakan membangkitkan orang mati. Ya, saya dapetin itu, Bill Johnson kan menarik ketika dia mengatakan kan, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, baik yang 12, 70, dia mengatakan, beritakanlah Injil, katakanlah, bertobatlah, sebab the kingdom of kerajaan Allah sudah datang. Dan kemudian dia katakan, sembuhkan orang sakit, heal the sick, raise the dead. Dia katakan, bangkitkan orang mati. Dan Bill mengangkat, buat saya teks satu, ya kenapa kita mengaminkan yang pertama, kita setuju, that's agree, bahwa kita harus preach the gospel of the kingdom, kita katakan repent, kamu harus bertobat. Tapi commission berikutnya kok kita nggak ambil gitu loh. Kan nggak fair itu. Potong separuh, untuk sepertiganya kita ambil, yang 2/3 kita katakan enggak. Dan kemudian ketika katakan heal the sick, nah itu kan Kodoni pasti ngerti lah. Bill selalu mengatakan not pray the sick, but heal the sick, gitu kan. Sembuhkan orang sakit. Dan kita semua pasti ngomong, loh, kita nggak bisa dong nyembuhin orang sakit. Yang nyembuhin orang sakit Tuhan. Ya, tapi masalahnya Tuhan ngomong sama murid-muridnya, sembuhkan orang sakit. Gitu. Karena gini, pray. Karena begini, mendoakan orang sakit itu lebih gampang. Menyembuhkan orang sakit, it's impossible. Gitu kan. Apalagi raise the dead, it is impossible. Gitu kan. Karena itu, we need the Holy Spirit. Pertanyaannya Pak Iwan, Pak Jun, kenapa orang lebih tertarik apologet hari ini? Ya lebih keren gitu mungkin ya buat saya, lebih wah ngomongnya pakai bahasa-bahasa
planet gitu kan, lebih kelihatannya lebih intelektual, lebih bisa wah hebat ya gitu. Dan lebih gampang gitu buat saya. Itu bisa dipelajari kok, tinggal aja ambil kursus, punya duit sekolah, baca buku-buku apologet. Anda baca aja buku 10 buku apologet, Anda sudah bisa kok berapologet. Tapi heal the sick, Anda baca 10 buku, 100 buku kesembuhan, belum tentu Anda bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Because that's the need the Holy Spirit. Karena itu butuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bergerak, we are nothing. Nah, pertanyaan saya, apakah ibadah-ibadah kita ini menjadi terlalu jinak? Buat saya terlalu jinak kan? Karena ketakutan kita bahwa Roh Kudus itu nggak bisa dikontrol. Yang menarik gambaran di Alkitab kan Roh Kudus itu kita kenal burung merpati. Tapi Celtic Christian menggambarkan Roh Kudus itu sebagai angsa liar, gitu kan? Yang nggak bisa dikontrol. Roh Kudus memang nggak bisa dikontrol. Itu sebabnya mungkin kita begitu takut kepada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, termasuk Roh Kudus. Sehingga kemudian kita membuang sisi-sisi supranatural dan mengembrace sisi-sisi natural dalam tanda kutip. Di mana kalau kita pelajari, nggak ada yang namanya natural di dalam orang Kristen. Semua yang natural dalam kehidupan orang Kristen, basically-nya adalah supranatural. Kalau pendapat saya itu sih. Ya. Kenapa banyak hari ini apologet begitu? Berarti menarik ya, hari-hari ini gereja modern merohanikan, mengagamakan semua istilah-istilah kita. Tetapi di satu sisi kita tanpa sadar menghilangkan hal-hal yang justru supranatural. Bahasanya menjadi sangat rohani, tetapi prakteknya menjadi sangat duniawi kalau saya pakai istilah, atau sangat-sangat jasmani. Apa bisa dilihat seperti itu? Ya, para teolog, para pengajar perlu turun gunung lah. Kalau pakai bahasanya Rab Neighbor itu, turun dari mimbar gadingmu itu, pergi melayani kepada orang-orang miskin, orang-orang yang ada di jalanan, orang-orang yang terikat setan. Saya coba pengen tahu sih gimana sih caranya nyembuhin orang terikat alkohol, terus dengan doktrin gitu. Maksudnya dengan lecture, mungkin dengan ceramah, nggak bisa. Saya dulu pernah mendengarkan kesaksian siapa itu, wakilnya Brother Andrew di Open Doors, Dr. John siapa gitu. Dia seorang doktor teologi. Dan dia mengatakan dia mengalami shifting di dalam pemikirannya justru ketika dia kemudian pergi melayani menjadi sebuah misionaris, dan dia diperhadapkan di lapangan orang dirasuk setan. Secara teologi dia diajarin seperti Hacking tadi bahwa deliverance sudah nggak terjadi, itu hanya perasuk. Tapi pertanyaannya, ini gimana orang dirasuk setan? Mau dikhotbahin, mau dikonseling, nggak bisa gitu loh. Makanya dia mengatakan, saya tahu apa yang saya hanya tahu dalam Alkitab. Dia hanya kemudian mengatakan, in the name of Jesus, dalam nama Yesus, I cast you. Dia ngomong, aku tengi kamu, aku usir engkau. Dan setannya pergi. Dan mulai hari itu saya mulai harus membaca Alkitab saya lagi dengan kacamata yang baru, paradigm yang baru. Banyak tokoh-tokoh the third wave itu mengalami shifting adalah ketika mereka mengalami secara pribadi kesembuhan. Ya, mereka tadinya injili konservatif malah ya. Ya, Peter Wagner kita tahu, John Wimber adalah lebih injili sebenarnya. Kalau menurutku sih selain lebih gampang juga akses dari ya pergeseran penekanan pengajaran ya. Jadi setelah era tahun 90-an yang begitu penuh dengan sign and wonder dan banyak orang yang terluka gitu kan, sehingga mulai bergeser kepada Injil yang penuh dengan hikmat, kemudian juga penginjilan juga lebih banyak menekankan penginjilan persahabatan. They don't care how much you know until they know how much you care, misalnya istilah-istilah seperti itu gitu ya. Sehingga kalau kita ngomong persahabatan, otomatis yang dekat dengan persahabatan tentunya lebih dekat ke karakter daripada ke sign and wonder gitu kan. Karena kenyataannya banyak, apalagi pengajaran sign and wonder itu selalu menekankan bahwa orang yang berkarunia itu belum tentu berkarakter, dan biasanya orang berkarunia justru cenderung mengecewakan daripada orang yang berkarakter gitu kan. Sehingga akhirnya dengan jargon they need to know how much you care gitu kan, persahabatan dan lain-lain, akhirnya ini menggeser fokus gereja karismatik terutama
dari sign and wonder kepada karakter, dan karena udah terlanjur bergeser ke karakter, maka yang lebih mendukung kepada karakter ini adalah doktrinal, apologetika, hal-hal yang bersifat knowledge, wisdom, itu lebih supporting daripada sign and wonder. Menurutku sih kalau dilihat dari perjalanan sejarah gereja dari tahun 90 sampai sekarang, kecelakaan yang terjadi kurang lebih seperti itu sih. Karena terlalu menekankan, ya karena terluka di masa lalu sehingga gereja terlalu shiftingnya terlalu jauh, penekanannya terlalu ke situ, sehingga akhirnya sign and wonder-nya ini lebih tidak tergarap sih, lebih tersisihkan. Ya, satu sisi sih memang tidak bisa menekankan yang satu kemudian meniadakan yang lain. Tapi kedua-duanya bagaimana preaching the gospel dan healing the sick tetap bisa berjalan bersama-sama. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan yang lain kalau gitu. Mas Indra belum ngomong. Ya, Mas Indra belum ngomong. Ngomong apa nih? Apa saja kami dengarkan. Ya, saya pertama ingin mengomentari tentang yang tadi soal pemuritan. Saya sangat setuju kalau pemuritan memang harusnya larinya sampai ke penginjilan ya. Karena selama ini pemuritan kita penekanannya cuma menjadikan orang Kristen jadi dewasa, terus kemudian dewasa rohani, terus kemudian ya jadi pelaku firman dalam arti ya karakternya jauh lebih baik. Yang dulu ngerokok udah nggak ngerokok lagi. Yang dulu pelit udah sekarang suka memberi. Mungkin hal-hal yang memang penekanannya seperti tadi dibilang pada karakter gitu ya. Sementara yang karunia-karunia, tanda-tanda dan mujizat itu udah dilupakan aja gitu. Dan akhirnya pendekatan-pendekatan, kalaupun ada penginjilan, ya penginjilannya ya seperti tadi Chris bilang ya, berteman yang baik, terus kemudian bukakan tangan, bukakan hati untuk terima mereka apa adanya atau apa gitu. Tapi seperti tadi Gun bilang, saya pikir itu bisa jadi akhirnya jadi pendekatan yang daging ya, bukan roh lagi yang bergerak gitu ya. Sehingga membuat akhirnya saya melihat saya sering mendengar akhirnya ada kekecewaan yang terjadi karena semuanya dibungkus daging gitu loh. Contohnya saya dulu saya membina sebuah persekutuan di SMA gitu ya, SMA di daerah Surabaya, daerah Perak sana, daerah Tugu Pahlawan sana. Nah kemudian saya waktu itu adakan retreat, banyak anak-anak SMA itu bertobat, nakal mereka. Ini sekolah termasuk hitungan nakal gitu. Tapi ketika mereka dijamah Tuhan, dilawat Roh Kudus, mereka bertobat, nangis-nangis apa semuanya. Terus akhirnya hidup udah persekutuan aktif gitu ya. Sampai puluhan orang ikut persekutuan, bahkan kadang tembus sampai 100 gitu ya di satu persekutuan. Nah, terus akhirnya mereka lulus gitu karena saya nggak pernah kontak lagi. Saya dengar mereka gabung di satu gereja besar di Surabaya ini. Udah bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Terus suatu hari ketemu di sebuah bandara. Saya mau perjalanan keluar kota gitu, keluar ke Jakarta kalau nggak salah. Ketemu anak ini, saudara. Dan ternyata anak ini sudah nggak ke gereja lagi, nggak Tuhan-Tuhanan, karena dia mengatakan dia punya ketua komsel itu menyakitkan hatinya, karena kayaknya baik, ternyata hidupnya nggak karu-karuan, ketahuannya gitu ya. Jadi ya ini cerita-cerita yang ada gitu ya, bahkan kemudian ada cerita banyak yang lain. Dan saya pikir itu kalau dibungkus dengan daging tadi, ya, saya tertarik dengan omongannya Gun tadi, ada buah roh dan buah daging gitu ya, kasih yang buah roh, kasih yang daging.
kebaikan yang buah roh, kebaikan yang daging, itu ternyata kita mesti mikir, kita ini hasil siapa gitu ya. Hasil daging atau hasil roh. Karena kita sebenarnya bisa saja mengusahakan baik gitu ya. Kalau saya seringkali ngomong, setan suruh tahan diri 2 jam di gereja, isok kabeh gitu ya. Setan pun bisa gitu ya. Tapi kalau 24 jam suruh nahan diri itu kan baru ketahuan siapa sebenarnya gitu ya. Kita ini buah daging atau buah roh gitu ya. Kalau buah roh ya pasti bisa gitu. Tapi kalau buah daging ya itulah yang sebenarnya yang kelihatan. Jadi ya saya juga ikut koreksi diri lah gitu ya. Sekarang selama ini saya ini apakah produk daging ataukah produk roh gitu ya. Karena cuma sekedar manipulasi, cuma kelihatan supaya saya ini kelihatan baik, kelihatan masuk pendeta jahat, masuk pendeta ini gitu ya. Akhirnya kita ya jujur kadang-kadang kayaknya produk daging gitu ya. Kalau mau ngaku gitu ya. Kadang kita pingin marah terus berusahanya dengan aduh aku kan pendeta sih gitu ya. Aku kan itu bungkusnya daging saya pikir gitu ya. Usahanya hanya untuk menutupi jabatan gitu, bukan karena Roh Kudus yang ya walaupun Roh Kudus terus mengingatkan, saya percaya itu gitu ya. Cuma kita ini mau melakukannya karena nutupin jabatan kita atau memang karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, Ya, di Alkitab saya ingat ada orang Farisi ya ditegur katanya. Kamu bisa bantu orang tua gitu, tapi kamu tidak mau bantu sebab dengan alasan saya sudah beri hidup saya untuk Tuhan. Semua yang saya miliki punyanya Tuhan. Seringkali kita dalam berbuat dosa atau berbuat salah pun pakai ayat. Pendeta paling pinter cari ayat kok rupanya ya. Tapi Mas Indra baik, Mas Wiro baik. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, bahkan saya dari pengalaman ya, dari pengalaman saya pribadi, Pak. Ketaatan kepada Kristus pun itu bisa karena daging. Motivasi. Radikalisme kepada Kristus pun itu bisa karena daging. Saya sangat dibantu sekali dengan tulisan Piper, walaupun Piper adalah seorang New Calvinist. Tapi dalam beberapa sisi, insight-nya dia sangat menarik buat saya. Yang menurut saya ada persinggungan dengan Pentecostal. Oleh karena itu, kenapa dia bisa diterima pesan-pesannya oleh beberapa orang Pentecostal? Karena kuncinya sebenarnya ada satu. Apa yang membedakan spirit and flesh? Buat saya adalah spirit itu intinya satu. Ya, kalau pakai bahasa Piper, enjoying God, menikmati Tuhan. Saat kita menikmati Tuhan, semua dalam hidup kita akan berubah. Kita akan berubah jadi baik, kita akan penuh dengan kuasa. Itu karena kita enjoying, karena kita enjoying the present, karena kita menikmati hadirat Tuhan. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Ibu Heidi Baker, bahwa ratusan jam dalam konseling, ratusan jam dalam khotbah, itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu 5 menit di dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti mengabaikan teknik konseling atau khotbah ataupun hard work, pekerjaan keras yang dilakukan oleh banyak para pendeta dan para hamba Tuhan, tidak. Tapi kita harus kembali lagi bahwa tugas kita adalah bagaimana membawa orang yang kita layani itu encounter, bertemu dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Karena saya percaya ketika mereka berjumpa dan menikmati kebaikan Tuhan, maka disitulah semua yang ada dalam Alkitab itu akan nyata dalam kehidupan mereka dan kehidupan kita. Saya rasa itu. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, ada di chat itu. Ada chat lagi. Oh, ini dari Yogi. Apa karena juga banyak berita tentang para pembicara yang terbukti merekayasa sign and wonder. Jadi banyak sekarang ini yang ditekankan cuma sekedar karakter yang serupa Kristus, sehingga pemberitaan sekarang titik beratnya jadi justru berat sebelah. Oke, ada komentar?
Ya, ini memberi sumbangsi juga sih. Jadi banyak faktor ya yang membuat kenapa orang Kristen hari ini anti kepada supranatural. Salah satunya ya buat saya ini fake supranatural ini ya, yang aneh-aneh, ngeroh yang aneh-aneh, yang klinik. Makanya saya membedakan karismatik dan klinik gitu ya. Tidak semua yang ngeroh itu karismatik. Ada ngeroh yang saya masukkan ke klinik gitu. Jadi kalau ngomong diutus Tuhan, pergi ke ujung dunia ya buat saya itu ya klinik sudah bukan karismatik gitu. Ya setuju dengan Yogi, memang ini salah satu sumbangsih ya, salah satu sumbangsih dari sekian banyak faktor yang mendorong kenapa kita menjadi anti supranatural. Oke. Kayaknya sudah tidak ada tambahan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini. Diperjelas ya, lagi. Itu ujung buminya. Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih buat atensi Anda. Tetap semangat. Minggu depan bab yang kelima, bab yang terakhir. Saya nggak tahu kalau ada bab ke-6 kesimpulan. Tapi bab kelima, bab terakhir, kita akan bahas tentang mengapa Pantekosta, gerakan Pantekosta, gerakan dengan pertumbuhan tercepat abad terakhir ini. Oke, baik, terima kasih buat semua atensi Anda. Mungkin Mas Indra tadi yang paling sedikit bicara. Silakan Mas, tutup dalam doa sekaligus kita akhiri malam ini. Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Tuhan, biarlah kami bukan saja sekedar belajar, tapi Engkau selidiki hati kami masing-masing Tuhan. Kami percaya pelajaran-pelajaran ini bukan sekedar mengena pada otak kami, tapi mengena juga di hati kami, supaya kami boleh kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bukan saja untuk pelayanan kami, tapi juga Engkau juga menyentuh hati kami, Tuhan. Apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami rubah dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau terus memakai hamba-hambamu, Pak Gunawan, Pak Doni, Chris juga, supaya mereka semua boleh terus jadi berkat dimanapun Engkau pakai mereka. Dan seperti yang kami bahas hari-hari ini, Engkau memberkati setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan, untuk kami boleh penuh dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi, sehingga pelayanan kami boleh maksimal untuk membawa orang-orang kepadamu Tuhan. Terima kasih, biarlah terus Kau pimpin pertemuan-pertemuan berikutnya, untuk kami makin diperlengkapi, bukan hanya otak kami, tapi hati kami juga Tuhan. Dan terus perbaharui roh kami, untuk kami semakin selaras dengan hati-Mu, semakin selaras dengan firman-Mu. Terima kasih, berkat-Mu atas setiap kami, dan kami tetap boleh sehat, kami tetap boleh kuat, kami boleh tetap terpelihara, untuk kami terus melihat Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam semua, Tuhan berkati.